ada namanya Kak Asyir. Iya. Kak Asyir tuh pas kita bilang, Kak kalau mau bantuin nari mau nggak? Mau. Terus kayak dia paling habis, sebelum ditarik dia udah lari duluan. Jadi kita makin semangat gitu mau panggil juri. Oke. Akhirnya kita nari sama juri, sama siapa? Kelompok-kelompok lain kita juga ada tarik-tarikin. Terus tiba-tiba kayak apa ya, respon baik dari para juri panitia, jadinya kayak kita senang, jadi kita malah lebih menikmati panggung lagi sih. Oh, I see. Itu benar-benar definisi the stage is yours. Iya benar-benar. I Kayak see. apa ya, udah nggak ada gugup, udah nggak ada takut, kayak cuma menikmati waktu-waktu di panggung sama teman-teman sekelompok Shining 56 sih. I see. Dan akhirnya pulang membawa kemenangan. Iya, juara 1 guys, gacor emang. I see. Emang boleh sesombong itu dari tadi nih? Bersama Ukrida bisa. YouTube podcastnya Ukrida. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, karena berhubung akhir-akhir ini kan abis kelar PSMB ya teman-teman. Abis PSMB Univ, habis PSMB Fakultas. Nah, kali ini aku mau ngedatengin nih satu narasumber gitu. Yang dimana narasumber ini habis mengikuti serangkaian acara PSMB ini. Jadi masih fresh from oven banget kali ini. Oke? Jadi tanpa berlama-lama aja langsung hello Abi. Boleh? Halo. Gimana kabarnya Abi hari ini? Luar biasa, aman. Walaupun capek. Capeknya kenapa tuh Bi? Aduh, baru kemarin pulang jam berapa ya bubar? Baru selesai fakultas PSMB jam 9 baru kelar. 9? Pulang ya nyampe rumah jam 10 lah, lewat. Oh, jauh juga ya? Jauh ya. Mulainya jam berapa tuh berarti? Mulai jam 7. Oh, oke. Jam 7 sampai jam 9 berarti Iya. ya? Setengah hari lebih ya berarti ya? Lebih dari orang kerja kayaknya. Oke. Mungkin teman-teman nggak tahu nih Abi ini siapa gitu kan. Jadi aku perkenalkan Abi dulu ya. Nah, Abi ini teman-teman dia adalah seorang ketua angkatan yang baru. Ketua angkatan FEB berarti ya? Iya. Ketua angkatan FEB tahun 2024. Dan juga Abi ini berarti kan baru pertama kali masuk ke Ukrida pas Betul. PSMB berarti ya, benar? Betul. Apa emang sebelum-sebelumnya udah pernah coba celingak-celinguk Ukrida dulu nih? Pernah datang sih waktu itu pas ada seminar. Waktu itu ada seminar Ukrida yang kayak ngumumin beasiswa. Oh, datang. I see. Itu doang sih, saya nggak pernah kayak keliling kampus tuh belum. Oh, I see. Belum pernah ngelihat Ukrida tuh ada fasilitasnya apa aja gitu ya. Belum. Oke. Baik kalau gitu. Langsung aja. Ini berarti sebenarnya kita tuh ngobrol bukan cuma sebagai host sama narsum, tapi panitia sama mabanya langsung ya. Iya. Gue baru sadar. Aduh. Mungkin biar lebih nyaman kita pakai gua lo aja kali ya di Boleh. podcast kali ini. Nah, sebelumnya Abi kalau boleh tahu sebenarnya asal sekolahmu tuh dari mana sih, Bi? Asal sekolah aku tuh dari, sebut ya. SMAK Tunas Bangsa Sunter. Oh, Tunas Bangsa. Tapi di daerah Sunternya ya? Betul. Oh, I see. Alasannya mau masuk Ukrida apa tuh, Bi? Kalau boleh tahu. Jadi, ini jadi nge-spill keluarga nih. Papa, Boleh. Mama Ukrida, Koko juga Ukrida. Serius? Ya jadi kayak Ukridian family nih. Angkatan berapa, Koko? Koko baru angkatan atas aku satu. Iya, jadi dia 2023. 2023 jurusan? Akuntansi juga. Astaga, fun fact naga. juga, Papa Mama akuntansi juga. Oh, oke. Jadi Ukrida, akuntansi itu kayak darah daging kita semua. Satu angkatan FEB ya? Iya, Bukan semua. satu angkatan, sorry. Satu keluarga ya? Iya, betul. I see. Kalau bisa kayak gitu, berarti direkomendasi sama keluarga ya untuk masuk ke Ukrida? Betul, kalau awalnya cuma ditawarin doang sih. Tapi tuh ada duta Ukrida juga yang aku kan dekat. Terus kayak mulai ngobrol-ngobrol ke Ukrida tuh apa. Terus dia nge-spill yang paling dicari orang-orang, beasiswa. Bener dong? Betul. Terus kayak pas di-spill, kok menarik juga, bisa nggak bayar sama sekali. Jadi kayak, yaudah dicoba deh. Dapet. Serius? Berapa persen? 100%. 100%, wes, big applause.
Oke, berarti masuk ke sini karena direkomendasi keluarga sama beasiswanya tawarnya menarik juga ya. Betul. Mantap teman-teman duta, berhasil satu. Oke, nah tapi kalau misalnya dilihat dari Abi sendiri, kan keluarga tadi dibilang katanya jurusan manajemen nih. Berarti papa, mama, ini correct me ya kalau misalnya salah, Koko manajemen juga kan? Akuntansi semua. Oh ya, akuntansi semua. Nah, Abi kenapa ngambil manajemen nih? Aku akuntansi tahu. Akuntansi? Iya. Oke, siap. Ini nggak ditanya dong. Oh ya, bener juga. Darah daging semua itu. Tapi dari Abi sendiri kerinduannya memang suka di akuntansi atau gimana? Yang pertama masuk akuntansi itu sebenarnya apa ya? Awalnya seru karena aku SMA bukan SMK. Jadi tuh sebenarnya akuntansi itu akuntansi luar kulit gitu loh. Terus tuh pas akhir-akhir sebenarnya mulai kesusahan gitu di akuntansi. Terus kayak sempat mau nyerah. Awalnya pengen udah dapat beasiswa, udah masuk akuntansi, pengen keluar. Pengen pindah manajemen. Oke. Tapi nggak jadi karena kayak yaudah ngeyakinin diri masa sama akuntansi takut kan. Terus kayak papa juga bilang ya papa coba aja dulu. Aku emang mungkin nggak pinter hitungan tapi nanti bakal ambil kayak penjurusannya yang lebih aku ambil sih nanti maunya konsultan. Jadi lebih yang ngobrol juga kan gitu. Oh. Jadi dinyamanin aja dan emang suka sih belajar bareng pas sama teman-teman akuntansi kayak seru. Gimana nih gak balance. Jadi kayak asik lah pokoknya. I see. Terus Koko itu juga sempat konsultasi nggak sama Koko kayak matkul akuntansi gimana sih di Ugrida? Jadi dia tuh kan biasanya IPA ya. Terus dia masuk akuntansi bilang, aduh Bi sebenarnya kalau lu yang masuk lu mah sanggup. Kalau gue ya rada tertarik dikit lah karena kan dari IPA keseret dikit. Betul. Jadi mungkin kalau buat lu ya lu bisa, tapi yang penting apa ya, kata dia tuh fokus di dosen aja sih sama materi-materi yang ada sama cari teman. Jadi kayak dia bilang ya pelajarannya not bad tapi nggak semudah itu. Bener sih, namanya juga kuliah ya. Iya bener. I see. Oke, berarti memang ada ketakutan tersendiri ya di akuntansi, terutama betul. dalam hal hitung-hitungan. Iya, sangat. Berarti pas sekolah sebenarnya suka mat nggak? Enggak, tapi enggak. Oke, menarik dibilang nih. bisa lah. Tapi dibilang pintar hitungan enggak, suka hitungan juga enggak. Oh. Tapi hitung duit suka. Iya. Nih duit. Berarti kalau misalnya dibilang kayak begitu, ada yang lebih disukain sama Abi. Kalau misal aku lihat ya, berarti dalam hal ini ngobrol, jadi konsultan. Komunikasi. I see. Oke, baik. Nah, ini kan kebetulan juga nih. Abi kan berarti baru masuk ke Ukrida sebagai mahasiswa baru tahun 2024, Shining Ukridian. Betul. Asik. Nah, Abi sendiri ada nggak sih ketakutan tertentu ketika setelah sekolah gitu kan? Terus tiba-tiba masuk nih ke dunia perkuliahan. Ada nggak tuh? Pasti ya sih, pasti banget. Aku sama teman-teman aku banyak banget ketakutan. Terus kayak sempat ngobrol juga kan. Yang pertama pasti ketakutannya adalah siapa sih yang siap kuliah dan anak SMA? Oke. Pas SMA seru banget, indah weh. Kayak ya ampun kita kuliah bisa sama teman-teman SMA. Mungkin kalau gabung juga kan gak mungkin ngikut jurusan juga kan. Betul. Sama-sama. Semua udah punya masa depannya masing-masing. Terus karena lingkungan baru, takut nih gimana ya. Kalau dosen yang ngajar kan kalau di sekolahku dulu gurunya tuh baik banget. Jadi kayak ayo pikir, ayo kerjain nih tugasnya. Oh, Terus kayak di kuliah dosen ya mana peduli kan nanti katanya mereka. Paling kayak kasih tugas kerjain. Paling gitu. Mereka nggak mungkin kan ayo pikir, nggak mungkin. Jadi betul. itu kesulitan yang paling pertama. Takut gak cocok dan gak siap gitu. Terus ketakutan dan kesulitan yang bakal aku hadapin sih mungkin mempertahankan IPK kali ya. Oke. Itu ketakutan sih dan masih jadi kesulitan karena belum mulai. Betul. Jadi masih nol. Jadi mesti mungkin ditunggu lah ya. Tapi mungkin kesulitan pertama itu. Kalau kesulitan cari teman, enggak ya guys. Di Ukrida gampang banget cari teman. Karena lingkungannya sangat baik guys. Masuk Ukrida. Iya, asik. Dengerin ya guys ya habis ini ya. Ini ujak langsung dari ketua angkatannya. Aduh. Gitu. Oke, berarti kesulitannya tuh ada banyak ya kalau tadi aku tangkap. Tapi kalau misalnya kita lihat itu kesulitannya mungkin dari temennya. Iya. Bisa meskipun masuk ke satu kampus yang sama, tapi jurusannya beda-beda gitu. Terus juga
dalam hal nilai. Karena kan mungkin kalau misalnya kuliah ya, di dunia sekolah kan ketika kita masih bersekolah, mata pelajaran yang diajarkan kan masih mata pelajaran yang bersifat umum. Betul. Masih bersifat yang wajib kita ketahui. Tapi ketika kita masuk ke dunia perkuliahan, intensinya mulai serius. Mulai ada yang namanya IPK. Betul. Mulai kita harus bisa sadar sama masa depan kita sendiri. I see. Berarti itu yang ditakutin sama ketua angkatan. Iya. Kenapa bugelak ya? I see. Oke. Nah, kalau misalnya itu kan kita ngomong dari segi ketakutan ataupun kesulitan. Kalau dari segi perbedaan, ada nggak yang Abi lihat perbedaan antara dunia sekolah sama dunia perkuliahan nih? Ada. Apa tuh? Yang paling pertama adalah di sini cuttingnya banyak banget kan. Kalau sekolah paling satu dua. Ini cuttingnya tahun. Kayak kok. Maaf ya. Jadi kebawa tua ya. Benar nih. Aduh. Terus itu yang pertama sih perbedaan. Kalau perbedaan karena beda kan. Biasa kan kalau sekolah paling kalau SMA SMP 3 tahun. Paling cuttingnya beda 2 sama 1. Kalau ini cuttingnya udah umur yang mungkin 2000 berapa? 21 atau 20. Jadi kan jauh lumayan. Ataupun 2022 itu kan sebenarnya dekat tapi 2 tahun lah ya, iya. lumayan lah ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua perbedaan adalah teman sih. Kalau dulu teman kan sekelas, seangkatan ya belajarnya bareng. Kalau ini seangkatan, beda jurusan, beda fakultas. Jadi kayak bener-bener ngerasa jadi harus berjuang sendiri banget sih. Itu sih yang ditakutin. Dan paling perbedaannya. I see. Dari muka-muka yang ada termasuk saya di sini ya. Jadi kayak kelihatan tua ya abis nih ya. Waduh. Gak bermaksud nih ya kok. Saya sadar kok, gue sadar gitu. Oke, berarti kan dari hal ini kita ngelihat ya dari mungkin kalau misalnya sekolah kan perbedaannya cuma ya 3 tahun. Di SMA kan cuma 3 tahun ya kita menempuh pendidikan tersebut. Betul. Terus kalau misalnya di kuliah kan mungkin ada yang sampai tadi Iya. Abi ngomong 4 tahun. Karena kan siapa tahu mereka gap year atau gimana. Jadi perbedaan umur tuh kadang tidak bisa di-notice. Betul, benar banget. Maksudnya bahkan ada yang angkatannya sama, Iya, tapi benar. umurnya jauh banget dibandingkan Betul. kita. Yes, I see. Terus juga dari segi kesiapan untuk belajarnya, tadi Abi juga ngomong bahwa kita tuh kalau misalnya masuk kuliah jadi kayak harus serius sama diri kita sendiri. Betul. Harus Nggak bisa main-main. Benar gitu. Takut sama dewasa. Lagu dong ya. Bener. Nah, tapi kalau misalnya dilihat nih, tadi kan kita udah ngomongin tentang kesulitan, terus kita sambung sama perbedaannya apa aja nih. Terus Abi sendiri kalau misalnya ada masalah beradaptasi di dunia kampus, ada nggak tantangan-tantangan yang Abi sendiri rasain? Tantangan adaptasi. Betul. Sebelum PSMB mulai itu tuh panik karena kayak aduh takutnya temennya nggak nerima nih. Takutnya kan aku jujur ya guys, aku tuh rada hiperaktif. Iya, bener mbak. Ini bener banget. Ini bener banget. Jadi takutnya tuh kayak dianggap apaan sih nih anak aktif banget, bisa diem gak kayak takutnya digituin. Atau kayak takutnya mengganggu, gue mau dengerin lu berisik banget. Atau kayak gue mau ngobrol gue jadi gak kedengeran karena lu yang ngobrol terus. Ketakutan aku kayak takutnya mereka gak bisa nerima gimana personality yang aku bawain gitu. Tapi tuh Gimana tuh? kok jadi kayak berat banget nih. Tapi tuh kayak bersyukurnya teman-teman kelompok aku tuh baik-baik banget. Kayak nggak tahu mungkin mukjizat juga ya. Dapat temen tuh sefrekuensinya Sama. aktifnya bareng gitu. Oh, I see. Oke. Jadi rusuh heboh bareng. Jadi malah aku nggak merasa tersingkirkan, nggak merasa sendiri. Tapi kayak oh iya kayak bareng gitu. Oh, I see. Untungnya dapat temen yang sefrekuensi Iya, bener. ya, berarti. Nggak tahu penempatan panitia buat kelompoknya kayak bagus banget deh itu. Iya, makasih lah kepada Tuhan gitu kan. I see. Tapi memang sih kalau misalnya dilihat dari kelompok kan, kalau nggak salah Abi ini kalau di universitas, kelompoknya kan Shining 5 ya kalau nggak salah. Betul, Shining 5. Dapatnya sama Shining 6. Nah, Shining 6 memang tahu nih, Iya, betul kan? benar rusuh juga. Nggak tahu kenapa bisa lo dapetnya lo. Pas banget. Padahal dari kelompok 5 udah beruntung, 6 lebih beruntung lagi dapetnya. Pas gabung ini. Gila sih. I see. Berarti kalau misalnya ngomongin tentang adaptasi tuh nggak terlalu bermasalah banget ataupun nggak terlalu jadi tantangan ya buat Abi sendiri. Karena teman-temannya sendiri pada saat pertama kali Iya. ketemu
gak yang menolak Abi Betul. gitu. Terus mungkin ya kayak mereka pada open, gak yang kayak tunggu di sapa. Mereka tuh saling nyapa-nyapa gitu loh kita. Gak nunggu kayak yang diem. Halo, baru halo. Terus diem juga kan? Diem juga. Kan canggung banget, awkward Benar. banget kan. Krik-krik, bingung nih. Pengen kabur tapi harus ngobrol sekelompok. Iya, Tapi benar. untuk yang enggak terjadi sih di kelompok aku. Oh, I see. Berarti kalau di mungkin dalam konteks kelompok Abi ya, berarti untungnya punya teman yang sefrekuensi Betul. banget. Oke, baik kalau begitu. Nah, karena kita ngomongin tentang PSMB nih kan. PSMB. Yes, kan berarti pertama kali ikut PSMB gimana tuh kesan pesannya, Bi? Kesan pesannya yang pertama, Sebenarnya bukan pertama kali juga sih, emang pertama dan ya udah pertama, cukup sekali aja gitu. Jangan ngulang ya. benar. PSMB, ikut PSMB. Jadi kan sebelum PSMB tuh ada tugas-tugasnya. Betul. Jadi tuh mungkin aku nggak gitu notice buat bukan notice sih, lebih nggak gitu apa ya, first impression di PSMB mungkin lebih ke acaranya ya. Kalau lebih ke teman-teman soalnya sebelum-sebelumnya udah jadi kumpul gitu buat ngerjain tugas. Oke. Jadi tuh kalau first impression sama teman-teman nggak ada di PSMB yang acaranya. Karena udah ketemu, dan kalau buat aku acaranya tuh yang pertama apa ya, lebih jadi kelihatan kayak oh dunia sekolah tuh ternyata sekecil itu, kayak wow ini gede banget. Karena kayak penyusunan setiap acara, panitia yang ada, aku jadi menotis kayak oh acara itu tidak semudah itu juga gitu, kayak butuh pengorbanan yang sangat besar di acara PSMB ini. Aku jadi belajar gimana caranya mereka nge-MC dengan membawakan suasana. Terus aku juga belajar di PSMB ini apa ya, banyak sih gimana cara, aku paling ini sama mentornya sih. Oh, oke. Mentornya aku tuh baik banget. Karara, love you. Mentinya ya. Oke. Terus Di PSMB ini aku juga banyak dapet ini sesi-sesi. Jadi sesi-sesi itu kan ada yang ngejelasin tentang banyak hal, tapi yang paling dinotis sama aku tuh adalah tentang yang bahas narkotika gitu. oke. Karena kita tuh day one apa day itu ada cek. Tes urin. Iya itu ya, aku sama teman-teman bingung, wah ini ngapain sih? Aku nggak tahu, ini caranya gimana ya? Kayak bingung sendiri gitu. Terus kayak itu yang paling hal baru gitu. Terus kayak itu memorable banget sih. Oh, justru itu yang memorable ya? Malah kayak aneh tapi itu memorable gitu, karena kayak nggak pernah dilakuin sebelum-sebelumnya tuh, jadi itu sangat memorable. Terus tuh di acara PSMB ini paling memorable lagi, jangan sakit hati ya panitia ya, itu pas duduk di aula. Itu duduk doang guys, capek guys. Daripada kita gerak beneran deh. Karena duduk dengerin kayak kapan ini mau nanya, nggak bisa. Kan ada materinya, kita nggak bisa langsung nanya kan, harus nunggu sampai selesai. Jadi kayak diem. Terus karena rame mau ke toilet tuh susah, karena harus permisi, jadi males juga gitu. Itu tuh yang paling memorable, itu salah satunya di PSMB. Karena mau permisi gak kenal. Betul. Bingung. Kayak siapa ini Aduh orang? misi, mau panggil kak, takutnya lebih mudah. Jadi itu yang memorable. Yang ke berapa tuh? 2 ya. Yes. Yang terakhir paling memorable di PSMB adalah talent show. Oh ya, menang ya soalnya. Aduh iya, juara 1 NTT. Kenapa tuh? Kenapa bisa memorable? Aduh, jadi kan day one itu aku ingat banget. Day one itu kita persiapan. Pas persiapan, jujur kelompok aku ada konflik juga. Oke. Konfliknya tuh nggak yang sampai tonjok-tonjokan ya, nggak konyol. Iya, Cuma cekek-cekekan. kayak Oh, iya, enggak. sama Smackdown. Lebih ke arah ini kayak kan 2 kelompok nih disatuin. Betul. Satu kelompok aja dikumpulin dengan orang-orang yang baru, susah kan nyatuinnya, apalagi 2 kelompok. Terus kayak digabungin dengan orang-orang yang semua baru, kita belum kenal. Jadi tuh semua orang pasti mau yang terbaik, punya idenya masing-masing. Tapi masalahnya gimana sih cara menyatukannya? Itu yang paling susah. Akhirnya tuh ide mulai jadi kita udah bikin skenarionya nih. Naskahnya seperti ini. Jadi aku tampilin drama gitu kan. Mau skenarionya begini. Pas hari H ada nih pasti tipe-tipe teman-teman yang
nggak baca naskah, nggak baca grup. Jangan ya guys ya, dibaca ya, di notice tolong ya. Ini nih grup cuma kalian sama kita doang kok, sama mentor. Nggak dibaca kok, nggak di read. Terus pas masuk di itu, kalian udah baca naskah belum? Hah, naskah? Emang ada? Wah, kayak pengen ini tapi masih baru kan, kita nggak boleh kan. Akhirnya harus dijelasin ulang. Pas dijelasin ulang, yang di pojok nggak denger. Tiba-tiba, oh sorry habis dari ngobrol, habis dari kamar mandi apa, ngulang lagi. Terus habis itu mulai ada dari tim satu dan tim satunya mulai kayak, gue maunya gini. Loh, kan di naskah nggak gitu. Jadi tuh ada improve tambahan yang tidak disengaja dan tidak terduga. Tiba-tiba jadinya rada membencong-bencongkan, membelok-belokkan naskah gitu kan. Terus yang si pembuat naskah nggak terima. Oke. Bukan gak terima yang kayak gue gak mau ya, tapi kayak langsung jadi kayak diem. Oh, soalnya di-improve-nya di hari H banget ya. Terus aku juga salah satu yang improve juga kan. Soalnya kayak aku tuh tipe ya udahlah yang penting itu jalan aja dulu. Biar selesai dulu, nanti baru dikomunikasiin lagi. Gitu. Itu yang day one. Oke. Terus habis itu ya udah kita pulang minta maaf. Habis itu besoknya apa lusanya udah Hamin 1 sebelum talent show ini kan. Akhirnya ngikutin gimana si membuat naskah itu. Terus akhirnya kayak pokoknya mulai berdamai. Walaupun pas latihan masih kadang konflik. Karena ternyata yang konflik bukan si pengurus-pengurusnya doang. Tapi para NPC yang cuma dia motong atau ngapainnya. Kan aku ada desa gitu kan yang ngejahit bang, gila ini lama banget ya, gue ngejahit terus sampai kapan ini, kan cuma diem mereka, lebih bosan lagi. Jadi tuh kayak panas jadi kali ya. Awalnya yang ribut cuma paling 3 orang 4 orang, jadi semua pusing gue. Terus gimana tuh? Terus mentornya juga kayak udah marah-marah juga kayak, ayo udah nggak apa-apa yang ada aja. Ayo kita kemudian. Tapi tuh kayak mentor aku sampai capek, maaf ya kak. Kayak ya udah silakan. Tapi dia tuh kayak dia bilang sebenarnya kakak tuh maunya gini. Menurut kakak kalian udah bagus, tapi kalian gini. Tapi kayak sometimes kita nggak mau dengerin kakaknya atau kakaknya nggak sempat ngomong, kita udah jalan aja sendiri. Iya oke. Tapi akhirnya aku nggak tahu kenapa. Hari sebelum hari H itu pas pulang. Pulangnya tuh rada sore. Karena mungkin banyak yang latihan kan. Terus kita gak dikasih tempat latihan gitu. Kita latihan di kampus 2 di depannya gitu kan. Dan itu tuh ribut sama 28 orang. 28 kelompok. Bukan ribut berantem ya, tapi kayak saut-sautan latihan kan. Itu tuh gak konsen. Terus kita tuh drama. Jadi butuh latihan ruangan kan. Gak proper kalau di itu, walaupun kita latihan sebelum-sebelumnya itu kan banyak gonta-ganti, tambah-tambahan terus-terusan. Akhirnya di hari sehari sebelum itu ada nih kelompok Shining 910, dia tuh nyanyi bagus banget kok. Terus aku ngapa, kelompok kita tuh yang cewek-cewek khususnya kayak bilang ke mentornya kayak, aduh kak kita nggak usah tampil aja yuk kak, aduh takut banget kak, gimana ya, itu bagus banget. Terus kayak aku nggak pede, salah aku nggak pede awalnya. Aku bener-bener kayak, duh kak ini gimana ya, kita apa nggak usah tampil kak, besok aku sakit ya, aku demam ya kak, aku besok gak datang, izin ya kak. Terus kayak sama kakaknya, nggak usah, nggak apa-apa, it's okay, kalian terbaik kok pasti. Terus akhirnya malam paginya tuh udah mulai panik nih. Karena udah mau talent show, karena cuma ada 1 sesi, habis itu langsung talent show, berapa sesi tinggal langsung talent show. Kita kayak, aduh guys gimana guys. Akhirnya kita mikir, yaudah kalau kita nggak menang nggak apa-apa, yang penting kita fun aja di panggung. Apapun yang terjadi, improve aja, it's okay. Jalanin menurut kepercayaan kalian, karena gue percaya sama kalian. Itu yang membuat naskah itu ngomong. Itu yang nguatin banget sih, yang kayak bikin semangatnya langsung kayak, oke, kita pasti bisa. Yang buat naskah aja udah percaya nih sama kita. Masa kita mau matain semangatnya dia kan? Sama kepercayaannya dia, nggak mungkin dong. Gitu. Akhirnya yaudah, pecah. Gak expect sih bakal sepecah itu pas talent show. I see. Ya itu kalau nggak salah kelompok kalian tuh yang ada 1 panit yang diminta buat maju ke depan kan? Dan panitnya
Temen gue lagi. Terus gimana tuh? Terus tuh awalnya tuh ini ide dari si aku ada kambing gitu. Jadi yang kambing yang bagian ngedorong gitu kan. Sebenarnya tuh awalnya nggak pengen majuin juri. Karena pengen kayak kita nanti sama-sama aja di panggung sama mereka. Tapi ternyata pas ada namanya Kak Asyir. Iya. Kak Asyir tuh pas kita bilang, Kak kalau mau bantuin nari mau nggak? Mau. Terus kayak dia paling habis sebelum ditarik dia udah lari duluan. Jadi kita makin semangat gitu mau panggil juri. Oke. Akhirnya kita nari sama juri sama siapa? Kelompok-kelompok lain kita juga ada tarik-tarikin. Terus tiba-tiba kayak apa ya, respon baik dari para juri panitia, jadinya kayak kita senang. Jadi kita malah lebih menikmati panggung lagi sih. Oh, I see. Itu benar-benar definisi the stage is yours. Iya, benar-benar. I Kayak see. apa ya, udah nggak ada gugup, udah nggak ada takut, kayak cuma menikmati waktu-waktu di panggung sama teman-teman sekelompok Shining 56 sih. I see. Dan akhirnya pulang membawa kemenangan. Iya, juara 1 guys, gacor emang. I see. Emang boleh sesombong itu dari tadi nih. Oke. Berarti kan itu kalau misalnya dirangkum ya, berarti kan dari tes urin. Terus tadi juga bagusan talent show. Sama yang kedua tadi apa? Seksi narkotika. Oh iya, sesi yang narkotika itu juga kan. Itu juga jadi 3 hal momen yang sangat unik bagi Abi sendiri kan. Oke, baik. Kalau misalnya kayak gitu, kalau itu kan dari acaranya kan. Nah, ini kan kebetulan pas acara itu kalau nggak salah day 2. Ya, day 2. Kita kan ada sempat mengunjungi stand LK. Oh, betul. Iya kan? Benar dong? Ada. Nah, paling suka stand yang mana nih, Abi? Paling suka aku tuh awalnya mikir, karena kan dari teman-teman pasti bilang udahlah himpunan mahasiswa akuntansi aja, HM aja. Terus pas naik seru juga. Tapi dari sebelum itu mulai aku datang ke BMU dulu. Aku paling tertarik sama BMU. Oke. Karena kayak aku sangat amazed gimana mereka mengatur rangkaian acaranya. Aku juga amazed sama panitianya. Jadi malu. Oke. Kenapa? Terus kayak cara mereka menyampaikan, cara mereka ngatur sebanyak ini orang ini, kayak sangat amazed. Terus kayak susunan strukturnya BMU juga pas mereka menjelaskan di standnya tuh kayak wah amazed juga sih. Sama satu lagi, kan baru 2. Satu lagi adalah Putra Putri Ukrida. Oh, oke. Aku ke situ juga karena kayak apa ya? Kan ada seksi talk show sama duta-duta Ukrida gitu. Salah satunya adalah siapa ya? Aku lupa. Cidebora. Iya, benar Deborah. Yeah. Cidebora, dia tuh Miss Ukrida kan. Terus kayak gimana cara dia duduk, cara dia menyampaikan, dia nge-speech, terus ngedengerin kisah hidupnya. Aku jadi makin tertarik gitu loh, kayak bisa deh kita coba hal baru ke putra-putri Ukrida ini gitu kan. Kayak sangat-sangat jadi panutan sih jujur. Kayak rada ngefans gitu sama Cidebora, kayak wah ada ya orang seanggun ini, anggun tapi tuh powerful gitu loh. Aku suka banget. Itu sih 3 stand yang paling memorable. Oke, catat ya teman-teman, himpunan, BMU, sama satu lagi PIK. Kalau misalnya manusia ini nggak datang, aduh. Nih bukti rekam jejak digital nih sekarang saat ini ya. Tapi kalau misalnya dari teman-teman yang lain gimana? Suka nggak sama stand LK-nya? Apakah ada stand yang ditertarikin banget sama teman-teman yang lainnya? Banyak sih. Jadi terakhir tuh aku pengen ke yang Cinta Alam, apa ya, aku lupa namanya. Palada. Nah, tapi soalnya dia tuh dari hari pertama udah loncat dari atas. Iya. Terus hari kedua nyelamatin orang. Jadi kayak memorable terus gitu kan. Oke. Tapi stand Palada tuh membludak banget, jadi nggak bisa. Nih standnya nih. Bobo perahu kan. Iya. Mereka tenda satu-satunya tenda. Nih mereka segini, aku di sini. Ya kayak udah gak bisa dengar apa-apa. Udah keburu padat sendiri gitu loh. Oh, I see. Terus mereka tuh abis dengerin, nanya-nanya terus. Ya kayak gak ada kesempatan yang belakang-belakang buat tukeran gitu sih. Tapi mereka paling excited kayak di situ. Sama mungkin yang cowok-cowok di e-sport
Karena ada Gojo tiba-tiba. Iya. Kebetulan itu Andrew juga kan. Lagi. Aku nggak ngerti kayak ada aja sih gebrakan ko Andrew ini emang. Di e-sport sama di basket rame di bagian bawah sih. Itu sih kalau dari yang teman-teman ya. Tapi banyak kan Palada itu nggak bohong kayak kalian berhasil Palada dengan loncat-loncatnya kalian itu berhasil banget. Iya tapi itu serem banget juga. Gua kan yang teriak tolong-tolong kalau lo sadar. Coba contohin. Jangan berisik, melengking di sini ya, jadi agak kelihatan. Enggak. Oke, berarti kalau dari Stan itu tertariknya sama BEM-UU karena tadi merasa mes ya, ngatur seluruh panitia, jadi malu. Oke, terus sama Palada juga tadi sempat mes, terus juga sama PIK dan juga sama himpunan akuntansi berarti ya. Nah, itu kan mungkin dari Stan LK-nya nih. Nah, kita kan kalau nggak salah waktu itu di acara PSMB-nya kan sempat ngasih show pertampilan dari UK. Penampilan dari UKM. Betul, gitu kan. betul. Paling suka yang mana? Jujur sekali aku paling suka yang taekwondo. Itu keren banget. Terus temen aku kan maju kan yang buat Oh itu temen kau? Iya temen itu Shining 5. Oke. Hai Deran. Dia tuh kayak apa ya? Keren aja sih gimana mereka matahin kayu, gimana mereka action pas kalau dijahatin, dibully atau gimana. Kayak amazed aja sih sama seni bela dirinya itu yang pertama. Itu yang paling amazed. Terus yang kedua yang dance. Oh oke. Yang dance tuh kayak powerful. Apalagi aduh aku lupa nama Cici siapa. Jadi dia tuh yang kan ada yang kloter pertama sama yang masuk yang kedua. Aku amazed sama yang kedua. Ada Cici tinggi gitu badannya. Tinggi. Deva bukan sih? Aduh, aku gak tahu. Tapi oke lah siap. Cewek. Habis itu dia ikat satu kayaknya. Iya. Dia pakai sarung tangan. Aku ingat dia pakai sarung tangan. Terus tuh kayak keren banget. Kayak powernya dia itu wah kayak kita amazed sama satu lagi ada yang satu yang ekspresif banget. Aku amazed kayak gila mereka tuh udah keringetan tapi masih kayak terus ngedance gitu kan. Terus mereka tuh remix lagunya banyak banget. Aku amazed juga di situ kayak gila bagaimana mereka menampilkan mantep banget sih. I see. Berarti tertariknya sama dance sama taekwondo ya tadi ya. I see. Coba patahin. Weh, jangan. Ya. Cukup anak taekwondo aja yang suka matahin belakang ya. Properti ini ya. Oke. Berarti kan kalau dari penampilan sukanya sama dua hal tersebut ya. Kalau saya sih tadi kan udah diomongin nih. Lebih suka sama yang anti nafsa gitu sama dokter Paula kalau nggak salah kan. Narasumbernya. Nah, selain dari anti nafsa, sesi apa lagi nih yang menjadi ketertarikan tersendiri buat Abi? Ada sesi Satgas ya. Oh ya, Satgas. Iya, itu yang lumayan sih. Apa ya, kayak jadi makin sadar kayak oh, kalau kita ada kenapa-napa ada nih yang mau dan terbuka untuk menangani kita. Terus tuh aku tuh cuma ikut setengah karena itu aku tidak kuat. Karena aku kira mengalami suatu lah ini ya, terus dipanggil kan. Terus di grupnya itu, bukan di grup, aku dibawa naik. Di Satgas tuh kan pasti ada orang-orangnya kan. Betul. Terus kayak nyaman banget, kayak it's okay. Terus kayak dipeluk, kayak merasa apa ya, dikuatkan gitu loh. Aku kayak merasa mereka jadi kayak baik banget. Love you, Cici, aku pengen Cici Michelle. Oh, oke. Cici Michelle tuh kayak it's okay. Kalau sebel, marah, you don't deserve it. Terus kayak aku juga ngomong sama Bu siapa ya? Ibu yang kacamata. Yang Bu Dewi bukan sih? Iya, Bu Dewi. Iya kan? Oke. Aku didoain sama Bu Dewi, aku makin sedih. Aku kayak makin terharu kayak Bu Dewi baik banget. Oke. Jadi gak sedih ya jadi. Kita banyak mention orang ya di sini ya dari tadi ya. Oke. Berarti itu sih. Selain Satgas itu ada satu orang kedokteran. Jadi pas yang Cidebora satu lagi sama kedokteran. Aku nggak tahu dia siapa namanya, aku lupa. Tapi dia dari orang NTT apa Kupang. Aku ingat dari Kupang. Dia tuh kedokteran tapi ikut organisasi dan ikut UKM-nya tuh banyak banget. Dan bisa memanage dengan baik. Aku lemes lagi sama dia, manajemen waktunya hebat banget. So kan kedokteran kan. Betul. Sesibuk itu.
Jadi kayak itu yang Oh, ini bukan sih Samuel. Oh iya Ya kan? kayaknya Sam. Ya, yang 11 ini gue juga amazed sih jujur. Iya itu amazed banget. Kayaknya kita 2 atau 3 aja udah capek deh ini deh. Dia berlasan terus kayak ngatur waktunya hebat banget sih. Gitu. Benar-benar. Terakhir pas gue ketemu dia matanya Matanya udah hitam ya. Kebanyakan ikut UKM kayaknya. I see. Tapi mantap saya bisa menginspirasi maba satu ini kan. Oke, berarti selain itu berarti pas sesi talk show ya kalau Betul. dia. Oke, ada lagi nggak selain itu? Sesi. Aku lebih banyak tertarik sama talk show sih. Soalnya kalau talk show kan rata-rata lebih kedua arah kan. Betul. Jadi itu pertama kita jadi tahu apa yang kita bingungin karena kita bertanya. Ada juga jadi sesi yang sama ada namanya siapa ya, pokoknya narasumbernya tuh 2 cowok 1 cewek. Siapa? Ini yang di kampus 2 bukan sih? Iya. Ciketlin. Oh iya Ciketlin bener. Ciketlin tuh kayak cara dia menyampaikan, cara itu. Aku juga ngefans. Banyak banget nih pokoknya undangan-undangan dari Ukria tuh yang bagus-bagus. Kayak dia sangat positif, feminim energy itu keluar banget. Terus cara dia ngejawab pertanyaan anak-anaknya tuh sangat ngejawab gitu. Sama satu lagi ada Kokonya. Yang dia setiap kali ngejawab dia harus berdiri. Oh, si ini Kodamai. Iya, dia tuh kayak sangat-sangat terpancar energi ekstrovert yang kayak ayo, kayak nyapa terus. Itu aku jadi lumayan sangat impact aku sih. Soalnya aku tuh sometimes tuh kayak ngomong di depan masih kadang susah. Sebenarnya mau, tapi gemeterannya itu loh. Terus kayak dia tuh yang lain saat duduk dia berdiri. Aku amazed gimana dia menjelaskan how to move to from your comfort zone, bla 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 gitu. I see. Dari sesi talk show ini justru banyak hal-hal yang didapat sama Abi ya betul, di dalamnya. Oke, nah ini mungkin jadi 2 aspek lagi nih yang mau aku tanyakan. Boleh. Tadi kan kita udah banyak tuh ngebahas kayak mulai dari stand LK-nya, sesinya, terus penampilan UKM yang Abi suka. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat dari tugas. Tugas mana yang paling susah buat Abi? Mungkin buat kelompok ya, karena kan ini dikerjakannya secara kelompok. Kalau buat tugas sih nggak ada yang susah guys. Aduh, sombong. Oke, siap. Catat. Tahun depan lebih susah ya. Aduh, maaf ya adik-adik. Kalau buat tugas sih nggak ada yang susah ya, karena aku udah bilang kelompok aku tuh baik banget. Itu kita ngomong apa aja gampang. Kayak mau bikin tugas di mana, ngumpul langsung ngumpul gitu. Jadi tugasnya tuh dibilang susah sih nggak ada. Paling lebih ke arah ngurus waktunya aja sih. Daripada kesusahan lebih ke ngurus waktunya. Karena kayak mereka kan ada yang baru pindah dari kosan, dari mana mau beberes, jadi tuh susah bagian nyatuin waktunya. Sama namanya kelompok besar, nggak semuanya tuh selalu bisa ngumpul. Betul. Jadi kesusahan kita buat tugas sih, buat tugasnya enggak, tapi buat ngerjainnya susahnya kadang ada beberapa orang yang terhalang sendiri waktunya. Terus jadi tuh harusnya kita udah bisa ngedit, jadi dia mundur lagi. Iya, Tapi buat susah sih nggak ada. Paling bagian yang anti bullying aja sih. Karena sebenarnya harusnya kayak bisa cuma video pesan, kita drama lagi. Kayaknya kelompok drama deh ini deh. Yang di lapangan basket kan kalau nggak salah. Betul. Ada aja dramanya, aku bingung. Tapi itu yang memorable juga sih. Kayak semua memorable deh guys. Ikut PSMB terus deh. Jangan. Satu kali aja. Propagandanya jelek banget ya. Oke. Tapi seseru itu berarti artinya. Betul. Jadi malu. Udah jangan ketek bang nanti. Oke. Nah kalau misalnya dari tugas kan berarti aman ya? Aman. Nilai nantilah ya keluarnya. Oke. Terus ini kan kalau misal aku lihat ya dari pas PSMB universitas, banyak nih yang ternyata pada panitnya ganteng gitu kan. Oh iya. Iya. Ada nggak dari Abi sendiri yang merasa seperti itu? Ada. Tapi dia tuh nggak notice gitu loh, nggak di notice. Sebenarnya dia tuh ganteng. Jadi tuh terakhir last day kita tuh nunggu keluar kan. Nih kita ubah dulu ya setting podcastnya jadi rumpi ya. Waduh, iya no secret.
Terus gimana? Last day itu kita keluar satu-satu soalnya kan satu kelompok keluar terus mau foto, dapat snack, makanan, konsumsi, mau kumpul-kumpul gitu kan. Nah, jadi selama kita menunggu, tiba-tiba ada satu MC yang menurut aku dia yang cakep guys. Oke. Satu MC ini, bukan MC sih, dia panit. Yang bagian ngurusin, ayo keluar. Nah, dia yang memulai sesi, yaitu adalah tangkap kamera. Oh, Tahu nggak? tahu banget. Itu dari semua teman-teman aku, dia bilang itu kita sesi itu yang paling seru. Oh, karena orang itu yang mimpin ya? Orang kita mimpin. Terus kayak kita jadi tahu ada kelompok lain gimana. Kayak akhirnya kita seneng. Oh ternyata kita bukan yang rusuh sendiri loh, yang gila juga banyak, yang rusuh juga banyak. Kayak semua gila. Karena kan ngiranya kayak kita doang yang berisik kan. Ternyata enggak, yang seru tuh banyak banget juga gitu. Terus tuh dia kayak ngebacain, oh iya itu ya, oke. Terus tapi kayak nggak tahu sih, dia lucu aja. Oh, yang kalau nggak salah pas di akhir itu kan kalian lagi pada ini mobilisasi kan, turun. Terus yang kalau nggak salah dia kayak ngasih tahu, ada yang soalnya kan banyak ya kayak beginiin kamu. Kasih lihat kata-kata di kamera kayak begini gitu dan sebagainya macamnya gitu kan. Nah dia ngarahin kan ya berarti. Betul. Oh I see. Selain beliau satu ini ada lagi nggak? Panitia Koko sih. Oke, kenapa tuh? Kenapa? Kita langsung no secret banget ya di sini ya. Soalnya kayak pertama nggak tahu sih, Koko tuh matanya tuh kayak senyum terus gitu loh. Jadi ramah, nggak kayak ada beberapa panitia kan yang kayak terus kayak fierce banget, kayak takut nih mau ngajak ngomong. Tapi kayak Koko tuh masih kalau kita mau nanya mau ada apa masih kayak merasa nggak berat gitu loh. Oke. Emang orang gue gitu. Enggak sombong banget. terus. Jadi tuh kayak nggak merasa ada senioritas yang gimana gitu loh. Soalnya kan kalau kita masih baru nih, kita takut salah. Terus kayak kakaknya makin ditakut-takutin, kayak mungkin udah capek kali ya. Anggap kita udah capek. Maksudnya emang capek kan. Iya. Jadi tuh bener sih. Jadi tuh kayak merasa Koko baik banget gitu loh ke kita yang baru. Sama yang terakhir tuh Kasher yang tadi. Oh, I see. Kasher sangat ngedukung karena dia kan, jadi kan kita ada bikin video tugas yang jargon. Kan dia yang dia yang nyontohin kan. Jadi dia tuh paling terkenal. Dan teman-teman kelompok aku pada ngefans sama Kasher. Kok Kridian, ulos. Terus kayak dia yang juga yang ikut kita ngeramein pas NTT, jadi makin mantep lagi. Jadi fun fact-nya gini, kalau sekarang kan Shining Kridian itu lebih terpancarnya sama Asher. Iya. Karena dia yang jadi peraga untuk jargon sama tagline. Betul. Kalau 23 itu saya yang jadi. Gantian ya. Tahun kemarin tuh gua. Jadi anak 23 mungkin lebih banyak kenal gua gitu kan. Kalau sekarang kan lebih banyak kenal Asia. Jadi memang kita tradisi seperti itu, harus menumbuhkan satu orang untuk jadi panutan buat semuanya. Akhirnya dia jadi beneran panutan. Setiap kali ngomong, kok ulos. Foto kok ulos. Astagfirullah. Oke, baik. Berarti kan tadi udah dijelasin ya sama Abi kayak kalau misalnya dari PSMB ini berarti ada pro cons-nya ya. Betul. Ada pokoknya kayak mungkin dari suasana seru, terus juga ada banyak hal-hal yang berkesan gitu. Apalagi Palada kan yang pas nurunin banner dan sebagainya macamnya gitu. Dan juga tapi kontranya mungkin karena tadi Abi juga ada sempat ngomong ketika lagi di audit duduk jadi kayak berlipat juga kan karena sempit banget kan tempatnya. Jadi kayak kalau misalnya mau pergi ke WC susah karena ngehalang banyak orang. Betul. Apalagi yang kalau misal duduk di kiri gitu. Iya. Ya. Kayak begini mereka kayak. Betul. Ya lewat. Betul. Kita main Tetris di ruangan kayak ayo maju masuk ke sini terus pindahin lagi gitu kan. Kayak barisannya tuh sampai udah gini-gini guys. Iya. Jadi tuh posisinya udah bentuknya udah beneran kayak Tetris, jadi kayak mau lewat juga bingung gitu guys. I see. Oke, mungkin sebagai penutup buat podcast hari ini nih. Ini kan kedepannya kita bakal jadi yang tua.
saat ini mungkin gue yang tua, tapi kan ada masa Anda yang jadi paling tua di tempat ini kan. Aduh. Ada nggak kesan dan pesan yang mau disampaikan gitu? Kayak mungkin untuk teman-teman Shining 2024 lainnya yang tadi kita di awal sudah bahas kan, kayak ketakutannya seperti apa, transisi dari masa sekolah ke masa kuliah gimana, terus juga gimana sih cara dapetin teman yang lebih bagus gitu. Karena kan mungkin tidak terpungkiri dari 28 kelompok, ada yang masih kesusahan, ada yang masih bergumul, struggle dalam hal tersebut. Mungkin boleh Bi, silakan Bi. Oke, kalau buat kesan, kalau kesannya tuh intinya PSMB itu kalian jangan males guys ikut PSMB karena sangat-sangat memorable. Kalian tuh akan sangat kangen guys masa-masa PSMB guys. Itu kayak apa ya? Campur aduk kayak sedih, seneng, terharu. Itu tuh cuma bisa kalian alami pas PSMB ya pas itu doang. Karena kalau ngulang lagi kan nggak pasti beda vibes-nya. Karena teman-temannya udah beda. In case kayak kalau kalian aduh malas bangun pagi, jangan guys, datang aja. Karena seseru itu buat kayak ikut PSMB ini. Jadi kesannya yang pertama jangan males untuk ikut PSMB dengan bilang mau bolos jangan guys. Itu yang pertama kesannya. Terus tuh kesan aku juga aku sangat-sangat happy diterima di Ukridian Family ini. Yes. Terus kayak aku sangat berterima kasih kesan aku karena panitia pada notice aku, anak kakak panit. Terus kayak aku senang gitu loh setiap kali datang disapa gitu. Terus mereka tuh kayak baik-baik kayak halo semangat. Terus kayak aku sedih kayak walaupun udah capek kayak naik tangga tapi kakaknya udah kayak ayo semangat. Kakak panitnya kan ada yang ikut naik tangga juga kan. Yes, benar. Jadi tuh kayak mereka masih semangatin. Terus aku jadi kayak oh my god padahal mereka bisa naik lift. Tapi mereka ikut naik tangga aku jadi kayak terharu. Aku naik lift. Ini enggak berarti ini enggak usah. Oke. Kalau pesan buat kedepannya kalau kalian ikut PSMB, pertama jangan takut buat ngobrol dan mulai pembicaraan sama teman-teman baru. Karena kayak nggak ada yang tahu kalian dari kehidupan sebelumnya. Misalnya emang kalau temenan ya, kayak teman sekolah masuk. Karena kalau kalian nggak mulai, jangan-jangan orang yang mau kalian ajak ngobrol juga itu mikir hal yang sama. Kayak, aduh, gue juga takut nih dia nganggap gue gimana. Terus ternyata temennya juga gitu, aduh gue takut juga dianggap yang gimana. Kayak nggak bakal ketemu. Jadi kayak tetap jaga sikap, tapi jangan pasif, tetap aktif aja gitu loh. Karena dengan kalian aktif, orang itu jadi bisa ngebaca personality kalian, tuh jadi dia mungkin bisa mencocoki juga gitu. Jadi kayak itu yang saran aku yang pertama. Saran yang kedua adalah buat next time PSMB kayaknya jangan deh, ini nggak boleh. Kalau nggak naik tangga itu nggak seru kalian nanti. Kalian harus mengalami naik tangganya. Ya, tapi kayak itu part paling itu sampai teman-teman aku ada bilang gila, gue abis ini kalau disuruh naik tangga lagi, gue seret tangganya ini kayaknya. Gue seret badan gue pelan-pelan. Sangat memorable. Buat kedepannya, buat PSMB dan para panitia, kalian sudah melakukan yang terbaik. Walaupun capek, aku tahu, tapi kalian sudah sangat-sangat baik mengatur rangkaian acaranya. Dan percayalah, kita semua bahagia ikut PSMB. Oke. Ini semua podcast buat siapa sih? Banyak ya sasarannya tiba-tiba ya. Oke, baik. Tapi salah satu hal yang gue kagum juga sebenarnya kayak dari anak-anak yang ikut PSMB. Jadi kayak nih, ini juga sebenarnya juga jadi salah satu bisa dibilang kayak notice kita gitu dari panit gitu. Tau gak sih ada beberapa mahasiswa yang datang gitu. Kayak datangnya jam 5:30, 5 bahkan udah datang udah ngejogrok di depan gitu kan, nggak tahu mau ngapain juga kan, mulainya jam 7 kan. Iya, 7 aja baru datang gitu, baru pandit juga kayak baru kumpul-kumpul gitu ya, kan. Baru datang, baru yang kayak duduk lesehan, makan, mau sarapan silakan, mau beli aqua silakan. Dia kalian lagi free time lah gitu di jam 7-an kan. Ada yang datang jam 5. Terus kalau ditanya kayak kamu datangnya pagi banget, kenapa? Gitu. Rumahnya jauh ternyata. Jadi prepare mereka tuh kalau dari gue sekarang tuh di jam 3 atau enggak jam 2,
Terus siap, jam 4 jalan. Atau enggak jam 3 jalan kalau yang rumahnya lebih jauh lagi. Betul, ada temen aku juga gitu. Iya kan? Karena kalau nggak mereka ketinggalan kereta katanya. Kalau udah ketinggalan kereta bisa telat. Benar, nunggunya lama banget kan keretanya, kereta pagi. Betul. I see. Oke, kalau gitu cukup sekian aja podcast kita kali ini. Semoga bisa mendapatkan manfaatnya. Dan untuk teman-teman yang kedepannya bakal jadi panit atau enggak bakal mulai beradaptasi, apalagi untuk Shining ya. Betul. Untuk anak-anak Shining Ukridian, selamat menjadi mahasiswa di Ukrida. Tapi untuk yang psikologi sama yang FKIK, tetap semangat ikut PSMB-nya. Ikutin Gamal sama cycle-nya. Oke? Bye-bye. Thank you teman-teman. Bye-bye.